السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jemaah sekalian, saya ingin mengakhiri pembahasan tentang Aisyah ini radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibu kita semua, yang pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada kecemburuan Aisyah, ghiratuha, ya. Dan Aisyah dikenal sebagai seorang istri yang sangat pencemburu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebenarnya adalah bentuk cintanya beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau satu-satunya wanita yang nampak sekali Nabi menunjukkan kecintaannya kepada Aisyah radhiyallahu anha, sementara istri-istri yang Nabi adalah janda-janda dan juga berumur. Yang agak muda sedikit mungkin Hafsah, putri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan itu selalu muncul kecemburuan seperti itu. Dan wajar kalau kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga banyak didekati oleh para sahabat, sampai Al-Quran memberikan sebuah gambar yang cukup indah. Imra'atun wahabat nafsaha, wanita yang suka wahabat, menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indah juga ya. Cuma kita tidak boleh hibah-hibahan kalau kita ini. Ya, tetap butuh wali, ya. Kemudian tiba-tiba ada wanita menawarkan diri kepada kita, yang kawin saya. Ya, kalau kita tetap tidak berjumlah, cuma ada pernikahan kalau kita syar'i, ya harus dapat restu orang tuanya, kemudian walinya juga harus ada, legitimasi juga dari KUA juga harus jelas. Jangan kemudian main kira-kira terus Pak, ya, sedih gitu, terus Pak, jangan saya rahasia. Padahal nikah ini harus apa? Alami, harus open. Orang nikah ini kan ingin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Nabi itu tidak mengatakan akhirul nikah, tidak, rahasiakan nikah, tidak, tapi akhirul nikah, proklamirkan pernikahan itu. Wah, tidak, jangan nikah. Jadi kalau orang nikah, ya, di Surabaya satu, di Madura ada dua, Pak. Nak nyuna ini. Di Pasuruan ada satu gitu. Oh, Betawa, rumahnya ada yang di Pasuruan nih Pak, ya. Tempatnya di sana katanya itu. Terus di mana Lumajang ada lagi. Apalagi nunggu orang Sia Pak, sampai 9 boleh tuh. Ya, na'udzubillah sama na'udzubillah. Kita tidak demikian. Ini min khasa'is Nabi sallallahu. Nabi kalau mengatakan cocok, itu ya. Itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Kalau Nabi mengiyakan berarti itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hampir semua istri Nabi itu adalah berangkat dari perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Aisyah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan juga pada beberapa minggu yang lalu, bahwa Aisyah ini ketika ingin dinikahi sama Nabi itu lewat mimpi sampai 3 malam berturut-turut. Masya Allah. Ya. Kita ini Pak kadang-kadang pakai apa? Pakai istikharah nggak ada terang juga ya. Cocok, nggak muncul gitu. Ya bos, istikharahnya ragu-ragu Pak ya. Kalau kita beliau begini, Bapak masuk sekali ini kan babnya dalam rangka kita ingin melaksanakan sunnah Nabi ya. Belajar sirah untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Orang istikharah ini
Ini bisa dipahami. Mudah-mudahan yang mendengar juga di rumah ibu-ibu yang punya anak bisa mendengarkan kajian ini. Istikharah ini hadisnya cukup jelas. Itu berlaku manakala kita ragu-ragu terhadap pilihan-pilihan yang ada. Kalau tidak ragu-ragu, tidak perlu istikharah. Minta anaknya orang, ya bayang, anaknya sudah ayu, oke. Masya Allah, orang tuanya orang tua baik-baik. Masya Allah, agamanya bagus. Tetangganya semua mengatakan bagus. Tidak perlu istikharah itu, Pak. Sampai istikharah diganggu sama syaitan nanti itu. Tak mimpi-mimpi, Ustaz. Tak akan mimpi, kan sudah baik masalahnya, jemaah sekalian. Jadi istikharah ini idza haka fi nafsika, kata Nabi. Kalau pada dirimu itu ada keraguan-raguan. Nah, ini Pak, ragu-ragu. Nah, baru kita minta komunikasi dengan Allah SWT. Kalau tidak ragu-ragu, tetangganya sudah melegitimasi, memberikan apa namanya ini Pak, memberikan acungan jempol. Kemudian kita tahu bagaimana akhlak wanita ini atau pemuda ini, dan tahu pula bagaimana sifat keturunannya gitu. Pekerjaannya juga sudah tetap, Masya Allah. Apalagi yang kita cari, ganteng dan ayu lagi Pak. Istikharah lagi, waktu tak ketemu nanti itu. Akhirnya 40 tahun tak nikah-nikah. Banyak contoh-contoh seperti itu, jemaah sekalian. Nah, sudah sekalian, ini kita seperti itu. Tapi kalau Nabi, enggak. Nabi itu bahkan, saya katakan bukan hampir, semua istri Nabi itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena dia memang yang paling muda, keteliman, ma'asyil muslimin, wajarlah kalau kemudian syiddatu ghiratihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kuat ya. Jadi kecemburuannya kepada Nabi itu sangat dominan. Ya, ada wanita lewat saja Nabi Aisyah itu cemburu gitu. Sebagaimana kemarin sampai cemburunya Aisyah ini kepada Khadijah radhiyallahu anha yang sudah meninggal dunia. Bisa dibayangkan ya. Sudah meninggal dunia. Ya, tapi karena Nabi suka memuji-muji, teringat gitu. Nyembelih kambing. Ya Aisyah jangan lupa, jangan dimakan semua ya. Tapi sama Ummu Aiman temannya Khadijah itu. Ya Allah, luar biasa. Nah, ini kalau kita punya istri seperti itu, kata Nabi SAW, istri itu adalah ahli surga, Pak. Ya, kalau kita punya istri, kemudian kita puji istri kita karena kebaikannya, ibu-ibu yang mendengarkan ini kajian saya di rumah, ibu surganya itu sangat gampang sebenarnya. Bahagiakan suami. Kalau ibu meninggal dulu lebih duluan, kemudian suaminya ridha, dijamin masuk surga. Kata Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Enak. Ya. Wanita manapun pula kemudian matat, dia meninggal lebih duluan daripada suaminya, sementara suaminya rela betul, Masya Allah. Ya. Apa namanya? Bahagia betul. Oh, dah Ustaz, dah Ustaz, yang lebih bahagia pada istri. Oh, lepas seminggu lagi kahwin lagi, Pak. Setelah itu kahwin lagi ya. Seminggu setelah itu kahwin. Ya namanya laki-laki ya. Wajarlah. Tapi tetap dia tidak akan hilang kepada istri pertamanya itu. Oh, salihah. Dijamin kata Nabi, perempuan itu adalah perempuan apa? Masuk surga kata Nabi SAW. Nah, yang iman itu terjadi kepada Aisyah ini saya cemburu gitu. Sampai kemarin saya menyampaikan, ya Rasulullah, engkau kan kalau ada pilihan di antara dua kebun, yang satu kebun masih orsinil, yang satu lagi kebun dimakan oleh apa? Rumput yang dimakan oleh onta, dimakan oleh kuda, oleh kambing. Kau pilih yang mana gitu? Nyambung sejauh ini kata-kata kiasannya Aisyah gitu. Kata Nabi, aku pilih akan masuk kebun yang masih belum disentuh oleh siapapun pula gitu. Itulah aku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Memang iya Pak, gadis dia. Ya, yang lainnya janda-janda semua seperti itu. Kalla, kata Nabi, tidak. Sampai Nabi kemudian agak gemetar ketika menceritakan tentang kebaikan siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah cemburu lagi, seperti itu. Kemarin saya menyampaikan ya kisah tentang bagaimana seorang ibu yang dengan penuh perhatian kepada Nabi sebenarnya tidak menawarkan dirinya, cuma dia saking ingin berikan segelas susu kepada Rasulullah SAW. Ketika Nabi sedang duduk dengan para sahabat, kemudian Aisyah di belakangnya, tiba-tiba ada seorang ibu menyiapkan apa? Satu gelas berisi apa? Berisi susu ini Pak. Dan susu ini adalah minuman kesukaan Nabi. Nabi itu tiada hari kecuali minum apa? Minum susu Pak, bukan minum teh macam kita ini ya. Ya, bosan dengan teh, air jahe, ya tidak apa-apa juga sih. Tapi kalau Nabi itu tiada hari kecuali beliau minum apa? Minum susu. Tidak ada minuman yang paling baik kata Nabi daripada susu.
Itu kesukaan Nabi. Dan Nabi itu kemudian ada seorang ibu baru meras dari kambing, kemudian dia mengatakan, halabtuha biyadayya ya Rasulullah litashrabaha. Allahu Akbar. Indahnya ya. Ibunya mengatakan, ya Rasulullah, aku peras dengan tanganku sendiri. Ya, sengaja aku berikan kepadamu untuk kau minum gitu. Aisyah di belakang Pak. Oh, muntah Aisyah jemaah sekalian radhiyallahu anha. Itu enggak kuat Aisyah. Kemudian dia pulang masuk ke kamarnya, kemudian pintu kamarnya dia apa? Dijeber Pak. Tapi Nabi Allahu Akbar ya. Ya, dia tidak terpancing dengan emosi sesaat seperti itu. Dia Nabi SAW kemudian tidak tersinggung. Walaupun di depan para pembesar-pembesar Quraisy pada waktu, pembesar-pembesar Arab pada sahabat pada waktu itu, dia tidak merasa dihina oleh Aisyah. Wajar seorang wanita berbuat begitu, sebuah kewajaran. Itu menunjukkan cintanya dia kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi dengan senyum mengatakan, gharat ummuka. Allahu Akbar. Gharat ummuka. Ibumu sedang cemburu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Radhiyallahu anha. Ini Pak tentang harmonisasi ya rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hubungannya mas kalian ya. Baik. Nah, karena sekali waktu saya juga menyampaikan kemarin tentang yang terjadi di masa Aisyah, dan Aisyah juga sampai hampir cemburu pula. Tapi karena ini yang datang wanita hitam, dakhalat imra'atun sauda kata Aisyah ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah masuk ke kamar ke rumahku kata Aisyah wanita hitam. Ya, wanita hitam, mungkin mantan budak. Tapi wanita ini adalah teman curhatnya Khadijah jemaah sekalian itu. Ya, kawan akrabnya Khadijah gitu. Fa'aqbala alaiha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Nabi bangkit dan mempersilahkan. Kayak seorang datang seorang pembesar, seorang orang terhormat. Aisyah kaget, ada apa ya? Fakultu kata Aisyah, saya katakan ya Rasulullah, akbalta ala hadhihi sauda, hadha al-iqbal, engkau menyambut wanita itu dengan penyambutan seperti ini. Allahu Akbar. Faqal, apa kata Nabi? Innaha kanat tadkhulu ala Khadijah. Ini tadi kata Khadijah, ini dulu tak masuk menemui Khadijah. Aku teringat kepada Khadijah itu. Ya, wa inna husnal ahdi minal iman. Baiknya ikatan itu kata Nabi SAW itu bagian daripada apa? Daripada iman. Artinya tetap menyambung tali silaturahim, dijaga kawan-kawan istri kita, Pak, perlu kita silaturahimi. Kalau takut difitnah kita bawa anak kita segala macam, itu pun disambung. Inilah bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya juga kebiasaan Nabi itu suka setiap hari. Jemaah sekalian, ketika Nabi di mana di Madinah, dan Ummu Aiman, namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini juga pindah ke Madinah. Dan ketika pindah ke Madinah, karena ini adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun atau as-sabiqat, ya, al-ulad ya, jadi dari generasi sahabat yang pertama kali masuk Islam, ya, generasinya Khadijah radhiyallahu anha. Begitu meninggal siapa Khadijah, Ummu Aiman masih ada, umurnya sudah 80 tahunan jemaah sekalian. Nabi tiap hari menyambangi Ummu Salamah ini, disambangi. Ketika menyambangi ingat kepada siapa? Pada Khadijah gitu. Kemudian setelah meninggal Nabi, rupanya sama kebiasaan ini terus disambung oleh siapa? Oleh Khalifah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar mengajak Umar, yuk kita menyambangi Ummu Aiman. Sebagaimana kebiasaan Nabi menyambangi beliau setiap hari. Dia juga tidak merasa sedih gitu. Tiba-tiba jamaah sekalian begitu masuk ke rumahnya Ummu Aiman, Abu Bakar dengan Umar masuk menemui Ummu Aiman ini. Tiba-tiba Ummu Aiman menangis. Menangis, ya. Menangis kenapa gitu? Kata Abu Bakar, ya Ummu Aiman, kenapa kau menangis? Bukankah engkau tahu bahwa sekarang Nabi posisinya sangat lebih tenang daripada di masa hidup? Dia sekarang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau menangis? Kata siapa? Kata Abu Bakar gitu. Wallahi ya Abu Bakar, demi Allah ya Abu Bakar gitu. Aku menangis bukan karena masalah itu. Aku tahu Nabi saat ini lebih tenang kehidupannya gitu. Tapi aku tangisi saat ini wahyu sudah tidak turun lagi dari langit gitu. Gemetar Pak Aisyah apa? Abu Bakar dan Umar gemetar. Kenapa? Ini artinya sinyal, hati-hati lu. Ini ke depan banyak masalah. Sementara waktu tidak ada yang menuntun kamu. Waktu sudah tidak ada lagi.
Kalau dulu di zaman Nabi ada masalah, ada wahyu turun. Ada masalah wahyu turun, ada masalah wahyu turun. Sekarang nggak ada wahyu lagi. Bisa tak untuk menyelesaikan problem umat ini gitu. Kemudian semuanya pada menangis, masyaallah muslimin. Allahu Akbar. Inilah kisah-kisah para sahabat yang terjadi di masa generasi sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Balik lagi kepada ayat jemaah sekalian. Tentang kemudian bagaimana respon orang-orang yang mengkultuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah pun juga tampil, ya, walaupun dia suami yang dia cintai. Dulu sampai ada beberapa sahabat mengkultuskan Nabi seakan-akan dia sudah menyatu dengan Allah. Sampai dikatakan Nabi pernah bermimpi Allah Subhanahu Wa Taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jemaah sekalian? Aisyah mengatakan, "Man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama al-fariya 'ala Allah Ta'ala." Barang siapa mengatakan bahwa Muhammad suamiku ini sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ini melihat Tuhannya, melihat Allah, berarti dia telah melemparkan sebuah dusta besar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu. Jadi Nabi tidak pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta ketika Isra dan Mi'raj itu hanya berkomunikasi saja jemaah sekalian untuk menerima perintah apa? Perintah salat itu. Tapi langsung wajhan wajhin belum. Nanti kata Nabi kita akan berjumpa dengan Allah di mana? Di mana? Di surga Pak ya. Halo? Nyambung. Kita akan berjumpa Allah di mana? Di surga. Dan itu kata Rasulullah puncak kenikmatan yang tiada tara. Ya, puncak nikmatnya seseorang di surga itu di saat sampean semua nanti, insya Allah kita semua ini berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada nanti dari umatku ini ketika berjumpa dengan Allah tidak ingin balik lagi Pak. Kemana? Ke istananya, ke surganya. Asyik lihat Allah terus gitu. Tidak ingin apa? Tidak ingin balik gitu. Bisa dibayangkan nggak Pak? Masuk akal tidak jemaah sekalian? Halo, masuk akal nggak Bapak ini? Melihat seakan-akan nggak ada kenikmatan kecuali melihat saja jemaah sekalian. Kayak ada masuk akal ya? Mending pulang, pulang ketemu anak, ketemu apa, segala macam. Ternyata memang ada jemaah, ada orang ketika melihat terkesima dan lupa segala-galanya gitu. Saya sering menyampaikan di mimbar ini jemaah sekalian ya. Kasus siapa? Kisah siapa? Yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Yusuf alaihissalam. Ya. Yusuf yang kemudian sampai majikannya tidak tahan melihat kegantengan Yusuf gitu. Antum tahu Yusuf ya akhi? Tahu Yusuf? Yusuf itu gantengnya orang sedunia. Dikumpul kalau ganteng sedunia itu tidak nyampe separuhnya Yusuf. Itu ada pada Yusuf ya mas gitu. Dan antum nanti ketika di surga, wajah antum nanti dibikin 10 kali lipat gantengnya Yusuf. Allahu Akbar gitu. Lalu bagaimana Yusufnya ya? Yusuf itu lebih ganteng lagi sebetulnya, karena begitu logikanya. Artinya antum nanti 10 kali ganteng Yusuf, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kalian coba lihat, nggak tahan majikannya lihat ganteng seperti itu, putih, bersih, ya, sampai dia menawarkan dirinya gitu. Laqad hammat bi wa hamma bika. Dan ada buah di situ, dan hampir pula Yusuf juga terkesima pula gitu. Laula an ra'a burhan rabbi. Andai kata tidak melihat burhan dari Allah, sudah hampir Yusuf itu. Tapi namanya Nabi ya, maksum dijaga oleh Allah, ada burhan dari Allah. Kita nggak ada burhan Pak. Halo, kita jangan dekat-dekat dengan siapa? Dengan siapa ya? Dengan lawan jenis, maksud saya gitu ya. Hati-hati, pasti ada struknya kuat kalau kita ini. Nyantol, hampir langsung begini Pak ya. Kalau kita pasti sudah pasti bergerak kalau kita ini. Tapi kalau Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Sampai nggak kuat dengan ejekan. Para istri menteri yang ada itu nggak kuat diundang Pak. Oleh siapa? Oleh Zulaikha ya, Zulaikha namanya itu. Kemudian diundang masing-masing diberi semangka, diberi jeruk, diberi apel, sama pisau yang sangat tajam juga ya mas kalian gitu. Untuk mengupas ini sih. Begitu lagi asik mengupas, begitu ngobrol-ngobrol, sudah keluar Yusuf gitu. Jeng, yang bangun aduh nggak kuat. Ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Aduh, ini bukan manusia ini. Saking gantengnya Pak, terkesima gitu. Wa qatta'na aydihum, dan mereka mengiris apa? Tangan-tangan mereka Pak.
Bukan ngiris apelnya Pak, bukan ngiris pisang, bukan ngiris anggus, bukan ngiris semangka, tapi tangannya diiris-iris, keasikan, berdarah-darah nggak berasa ya makan. Asik melihat wajahnya siapa? Yusuf alaihissalam. Lalu bagaimana yang menciptakan Yusuf jemaah sekalian? Siapa itu? Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan antum nanti pada hari kiamat di surganya Allah akan berjumpa dengan Allah, Rabbu Yusuf, Rabbul Alamin, Rabbuna jami'an. Antum akan terkesima banyak, dan mudah-mudahan kita termasuk dikatakan Nabi tidak ingin balik ke surga Pak. Asik berjumpa dengan Allah, kenikmatan yang tidak tara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di akhirat, tapi di dunia kata Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah dusta besar kepada Nabi dan dusta kepada Allah bagi orang yang mengatakan bahwa Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga jemaah sekalian. Tetapi kata siapa? Kata Aisyah, walakinnahu ra'a Jibril marratain fi suratihi. Tetapi Nabi itu pernah melihat Jibril apa adanya dalam buah momentum. Cuma katanya jemaah sekalian, ketika melihat pertama kali Jibril apa adanya, pertama semaput. Nabi itu tak kuat karena terbuat karena malaikat terbuat dari apa jemaah sekalian? Terbuat dari apa? Nur apa ini? Nur ini adalah merupakan refleksi dari sifat Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Ya, nur itu adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya malaikat ini sifat-sifat Allah itu melekat pula kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala gitu. Ikut apa yang dikatakan oleh Allah, sami'na wa ata'na, enggak pada bermaksiat gitu. Pernah menunjukkan gambar aslinya maksud Jibril ini kami tidak kuat gitu. Nah, adapun di momentum-momentum yang lain, Masya Allah sangat sering Nabi melihat Jibril radhiyallahu alaihi salam gitu. Pertama kisah tentang hadis apa yang berbicara tentang apa? Apa itu Islam? Apa itu iman? Ya, pernah dengar Pak? Apa itu apa? Ihsan, kemudian alamat saat tanda-tanda kiamat segala macam. Kemudian digambarkan itu Nabi Jibril merubah wajahnya menjadi apa? Menjadi manusia. Karena katanya malaikat itu punya kemampuan kuat tasabbuh bil insan, punya kemampuan menyerupai manusia. Ya, Jibril itu berkali-kali menyerupai manusia. Dan ini kata para ulama tidak mustahil pada zaman sekarang pun dia bermunculan Pak, untuk memberikan berbagai macam hal kepada kita atau mendoakan kita. Kayak contoh, dan ini bukan hanya Jibril jemaah, semua malaikat ketika Allah berkehendak untuk kemudian menguji manusia atau mengangkat dari manusia, itu bisa berbentuk manusia. Ini contoh paling konkret, katanya kemarin perang di Palestina, di Afghanistan itu tiba-tiba kok merasa banyak tentara itu. Itu tentara itu saya yakin itu malaikat. Cuma itu tidak punya antum malaikat, tidak punya gitu. Jalan saja gitu. Ya, kayak dulu zaman sahabat ketika perang Badar dengan jumlah 300 orang melawan 1000 orang, kok banyak pedang-pedang berjalan. Apa melihat orang dengan wajah-wajah baru muda-muda, siapa itu? Kata Nabi, jangan tanya mereka. Itu adalah jundullah, tentara Allah. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni numiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingat ketika engkau istighatsah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah dalam kondisi terjepit, perang begitu dahsyat, Allah menurunkan 1000 malaikat turun ke dunia ini untuk membantu kaum muslimin dalam perang itu. Subhanallah, ya, seperti itu. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, termasuk saya katakan kemarin, Aisyah ini dikenal satu-satunya istri Nabi yang banyak sekali ayat-ayat Allah turun juga sesuai dengan momentum yang ketika Aisyah di situ ada. Salah satunya juga munculnya syariat tayammum itu adalah terjadi di masa Aisyah, dan atas pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Wa yarwi Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha innaha ista'arat qalada fi sarin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasanat ma'anita wa kana dhalika al-makan yuqalu sawsal. Ya. Fadukira dhalika Rasulullah fatalabuha hatta wajaduha. Jadi pada waktu itu Aisyah ketika pergi bersama Nabi membawa satu ember. Ya, kalau sekarang ini sekian kirigen air, tiba-tiba itu insalat, jatuh, airnya tumpah. Sehingga tidak ada yang bisa untuk berwudu jemaah sekalian gitu. Wa hadaratus shalah, waktu salat tiba itu. Walam yakun ma'ahum ma'. Pada waktu itu semua sahabat termasuk juga Nabi tidak ada air lagi, habis air kena tumpah gitu.
Fasallu bighairi wudu, kemudian salat tanpa wudu para sahabat itu. Fa'anzalallahu tayammum, kemudian Allah turun surat tayammum itu berbarengan ketika Aisyah sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Allahu akbar. Nah, kata Iman, dan ini sebenarnya bukan hanya bab tayammum, di kitab-kitab yang lain cukup banyak bab bicara masalah itu. Saudara sekalian, jemaah sekalian rahimakumullah, terakhir Nabi itu suka minta ridhonya Aisyah. Ya, suka selalu ngalah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Pernah Abu Nu'man bin Katsir, sahibul kitab tafsir yaitu Katsir mengatakan, ista'dana Abu Bakar ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali waktu Abu Bakar ini siapa ini? Ayah siapa? Ayah Aisyah ya, sebagai mertua, ya, datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta izin masuk ke rumahnya gitu. Faida Aisyah tarfa'u sautaha alaih. Tiba-tiba didapati Pak Aisyah suaranya meninggi, Pak. Rupanya lagi ngambek. Kan biasa ya, wanita kalau ngambek itu suaranya apa suaranya, Pak? Melengking gitu. Kalau udah marah, udah. Itu Aisyah gitu. Kaget abangnya ini teman-teman. Nabi meninggikan suara jelas Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti Nabi. Ini ya akhi berlaku secara umum ya. Tapi dalam keluarga, Nabi kurangkan sama Nabi. Apa jemaah sekalian? Faqala, coba lihat panggilannya apa? Panggilannya Abu Bakar ini. Dia tidak mengatakan iya binti, tidak, Pak. Saking marahnya Abu Bakar, seakan-akan dia tidak mengakui dia, kan? Ya binta fulana, gitu. Jadi bayangkan, wahai putrinya fulana, gitu. Bukan putriku, gitu. Bukan, Pak. Wahai putrinya fulana, kata Abu Bakar, gitu. Tarfa'ina sautaka ala Rasulullah. Bisa-bisanya kau mengangkat suaramu di atas Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahalan Nabi bainahu wa bainah, kemudian Nabi Pak mendamaikan. Udah. Jadi sekarang yang berantem abahnya dengan siapa? Dengan anaknya, Pak. Abu Bakar dengan putrinya gitu. Nabi jadi penonton ini Nabi mendamaikan gitu. Didamaikan, sudah. Ini urusanku. Abu Bakar tidak bisa, Pak. Tidak bisa menerima. Ini anakku. Kata Nabi, ini istriku. Sudah didamaikan gitu. Summa kharaja Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar keluar. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yatarabbaha. Allahu akbar gitu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar keluar, Nabi Pak menurut siapa? Aisyah gitu. Gimana ini katanya? Kalau bahasa apa ya taraddah ini, Pak ya? Minta ridhonya, bukan minta ridhonya apa ya? Kalau bahasa kita ini apa ya? Bikin suasana ngalah gitu kalau bahasa saya ini. Ini ngalah gitu. Faqala alam tarini halat baina rajul wa bainaki? Apakah kau tidak melihat bagaimana sikapku ya antara aku dengan antara orang ini denganmu, artinya antara abahmu denganmu gitu. Aku kalau mau menang-menangan, kata Nabi SAW itu, aku bisa saja terus marahin anakmu ini. Kata Nabi tidak, dibiarkan, dinamakan sama Nabi. Sampai akhirnya Pak Aisyah menangis pada waktu itu. Nah ya khotul iman, kita ini sebagai, apalagi kita bukan Nabi Pak ya. Justru kalau bukan Nabi kata orang umuman gitu Pak ya. Selesai ini kesempatan buat kita ketika belajar bab-bab seperti ini. Bagaimana sikap kita menghadapi seorang wanita ketika kita ngambek sama kita. Dan insya Allah ya akhi, saya hampir-hampir melihat ya, marahnya wanita kepada kita itu kan bukan masalah-masalah prinsip sebenarnya Pak. Kalau dalam urusan rumah tangga ya, antum ya akhi, walaupun antum nanti uang belanja sudah sempurna. Halo, mudah-mudahan juga didengar sama ibu di rumah ini ya, uang belanja sudah sempurna. Antum juga dandanan rapi. Apalagi jemaah sekalian itu. Kemudian, apa kira-kira jemaah sekalian? Semuanya nanti pasti ada yang kurang buat wanita ini. Nah ketika dia mengatakan kurang, antum jangan meladeni gitu. Saya kurang apa gitu. Tidak perlu Pak. Ya jelas kurang sabar. Ya kurang sabar kayak gitu. Ya. Kurang apa? Udah ada yang kurang Pak. Tidak perlu sampai mengatakan saya kurang apa gitu. Insya Allah banyak kekurangan kita jemaah sekalian. Paling tidak kalau bahasa Umar bin Khattab, nanti saya akan bahas tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu Pak pernah sekali waktu sampai istrinya ini Pak. Apa di Pak? Apa kalau bahasa kita ini?
tangannya di pinggangnya begini. Ente Amirul Mukminin hanya ngurus umat, tapi tidak pernah ngurus aku. Tidak pernah ngurus anakmu. Setiap malam keluar, ngurus tetangga kanan kiri, tapi kita tidak pernah diurus. Umat dia tersenyum. Ya apa kira-kira kalau kita Pak? Uang belanja jalan loh. Uang belanja jalan Pak. Hak dia seperti itu, cuma memang fokus Tuhan lebih banyak gitu. Ternyata masih ada. Wajah ini ada sesuatu yang lain yang dia inginkan. Apa itu? Perhatian dan kasih sayang. Gitu. Apalagi Nabi Sallallahu urus umat begitu banyak. Mungkin sekali waktu kadang-kadang ada hak yang tidak terpenuhi. Dan diingat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sekalian ini panjang kalau saya bahas, sudah jam 7:10 menit. Ini ada tamu yang menunggu saya Pak Abdul Syarif Desyid malam ini. Kita sambung saja lagi nanti insyaAllah ya. Walaupun saya lihat semangat semua membahas masalah ini, insyaAllah kita sambungkan lagi di pertemuan yang akan insyaAllah. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang insyaAllah mendapatkan sakinah mawaddah sebagaimana didapatkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi suami yang qawam, istri kita juga menjadi istri yang salihah, dan anak kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh dambaan Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.